Assalamualaikum. Oke, kelas 11 10 ini ya. Baik, bisa Pak Pras mulai? Baik, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Ya, gimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah ya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, minta tolong silakan dipimpin berdoa dulu yang mewakili. Silakan, bebas siapa yang ya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Baik, Pak Pras akan absensi terlebih dahulu ya, Nak ya. Oke, yang pertama Delia, ya, Alicia, ya, Alvina, Anis Apriliana, Dewi Maulidina, ya, Dira, ya, Fani, Fauzaki, oh ya, Velovexi, ya, Fiona, oke, Firda, ya, Frida Nasya, siap, Izun, oke, Kirana, ya, Lydia, ya, Lutfiatul, oke, Muhammad Zaki, oke, Muhammad Restu, ya, Muhammad Andika, oke, Muhammad Nasrul Fuadi, siap, Muhammad Solahuddin, oke, Muhammad Mutiara, oke, Nazala, baik, Nesa Yulianti, ya, Ninis Faizatur, oh sakit, oke, dari kapan? Dari kemarin, ya siap. Nisha, baik, Nurrahma, baik, Olivia, ya, Raul Maulana, oke, Retno Dinda, baik, lanjut. Sebentar ya, supaya dengar. Oke, saya lanjutkan. Revaliza, siap. Revangga, ya. Robi Ahmad, baik. Satya Bima, oke. Selsa, oke. Siska Wahyu, yang terakhir Zahra, oke, siap. Jadi satu ya yang tidak hadir ya. Nah, oke. Oke. Baik, Nak. Untuk hari ini itu kita sebagai pertemuan yang pertama untuk mapel baru. Mapel mapel apa itu? KKA. Singkatan dari? Oke, saya tulis di sini ya. KKA. Oke, nah kebetulan materi baru ini yang ditugaskan untuk mengikuti pelatihan di Mapel KA adalah Pak Pras. Jadi kemarin ketika kalian liburan, Pak Pras tidak libur, ikut mengikuti pelatihan di Universitas Muhammadiyah di Gresik, gitu ya. Dan sekarang Pak Pras mendapatkan tugas untuk mengimbaskan ilmu yang Pak Pras dapatkan ke kalian, ya. Tujuannya nanti semoga ilmu ini nanti bisa bermanfaat di kemudian hari untuk kalian, gitu ya.
Oke, Pak Pras siapkan dulu untuk slideshow-nya. Baik, sebelum Pak Pras lanjut, kira-kira ya ada yang merasa tidak enak badan? Sudah ya, sehat semuanya ini ya? Oke, tadi sudah istirahat? Sudah, berarti sudah lumayan kenyang ya perutnya ya. Nanti minta tolong barangkali ada yang merasa tidak enak badan bisa izin ke Pak Pras, mungkin ke UKS, atau yang mungkin ngantuk bisa izin untuk cuci muka dulu, tidak masalah gitu ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, ini untuk mata pelajaran, kenapa sih kok ada mata pelajaran baru di kurikulum ini? Nah, latar belakangnya seperti ini. Kalian bisa membaca ya, merupakan transformasi digital di segala bidang. Nah, mulai dari akhir Desember ya, atau akhir tahun yang 2024 kemarin, itu sudah muncul yang namanya chatbot atau AI. Ya, bahasa kerennya AI. Nah, dari situ di awal tahun ya, kalian pasti mengalami di WhatsApp kalian itu ada fitur baru yang namanya apa? Meta AI. Makanya kenapa kok langsung kita harus adaptasi ya, kita harus adaptasi dengan perkembangan teknologi yang sudah ada. Tuh, makanya muncullah sebuah mata pelajaran baru yang bernama KKA, sorry ya. Nah, kemudian yang kedua, coding sebagai keterampilan abad 21. Nah, KKA itu muncul, itu bisa hadir itu karena bahasa pemrograman. Nah, kalau bahasa pemrograman dulu ketika zamannya Pak Pras kuliah ya, itu benar-benar sangat mencekam, di mana kita harus menghafalkan apa itu yang namanya Finland, apa itu yang namanya integer ya, dan sebagainya, itu kita harus menghafalkan. Jadi mulai dari dasar codingnya sampai dengan kita membuat sebuah membuat sebuah software atau aplikasi yang baru. Ya, jadi fungsinya coding itu adalah membuat aplikasi yang baru sebenarnya. Namun karena sekarang perkembangan zaman ya, itu dimanfaatkan ya sebagai oleh ahli IT untuk membuat sebuah karya yang disebut AI atau kecerdasan artifisial. Nah, tentunya harus menggunakan coding sebagai sarana untuk mewujudkannya. Itu ya. Kita lanjut lagi. Nah, oke. Nih, kalian bisa membaca ya sejarahnya. Sebenarnya ya, kita itu sebenarnya kalau dari segi teknologi bangsa kita masih di bawah ya. Karena apa? Kalian bisa tahu sendiri pada tahun 50-an. Nah, konsep AI itu sudah dikenalkan. Dari tahun 1950 sudah ada AI sebenarnya. Tapi masih disilent atau disembunyikan. Ya, dari penggagas AI atau dari teknisi ataupun tim IT yang di luar negeri. Ya, namun mulai dari tahun 1956, nah muncullah pakar-pakar yang benar-benar mewujudkan yang namanya AI itu. Tuh ya. Selanjutnya, nah dan yang terakhir ini yang seperti yang saya sebutkan tadi, AI sudah merambah ke Indonesia melalui gempar-gemparnya Meta AI. Nah, itulah yang memaksa pemerintah untuk siswa Indonesia itu harus bisa coding AI minimal. Ya, jadi sebenarnya coding itu tidak AI. Tidak hanya AI maksud saya. Tapi codingnya itu macam-macam, ada bahasa pemrograman, coding C, PHP, ya. Untuk PHP itu untuk internet, untuk website, coding bahasa C itu untuk membuat software, ya, ada Python, ada Java. Nah, salah satunya yang kita gunakan sekarang adalah Meta AI, ya, coding KAA. Nah, selanjutnya, oke,
Bentar. Oke, dari sini ya, coba saya ingin tahu ya, kalau kita pengertiannya, bisa kalian baca sendiri ya, kecerdasan artifisial itu kemampuan mesin untuk meniru kecerdasan manusia. Jadi siapa yang membuat? Manusia apa mesin? Manusia. Ya, manusia membuat sebuah kecerdasan yang diterapkan atau yang menyuruh mesin untuk mengerjakannya. Ya, tujuannya apa sih, nanti kita lihat selanjutnya ya, untuk tujuannya. Kemudian seperti berpikir, belajar, memecahkan masalah dan membuat keputusan. Contoh itu pengenalan wajah, suara, sama rekomendasi konten, sama chatbot. Nah, gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, inilah yang disebut dengan coding. Nah, coding bisa kalian baca sendiri. Istilah coding berkaitan dengan instruksi yang dipahami, ya, kemudian dan dijalankan oleh komputer. Pengertian coding secara sederhana adalah cara manusia berkomunikasi dengan komputer, ya, melalui bahasa pemrograman. Makanya itu supaya kita misalkan kalau kalian ingin menjadi seorang programmer, ya, misalkan menciptakan sebuah aplikasi baik itu di komputer maupun di HP, nah, maka kalian harus menguasai salah satu atau beberapa bahasa pemrograman. Seperti yang saya sebutkan tadi, contohnya bahasa C atau bahasa Python. Itu bisa dipakai untuk membuat aplikasi perkantoran, mungkin membuat aplikasi kasir gitu ya. Kalau yang di Indomaret seperti itu. Kemudian kalau kepingin aplikasi yang berbasis website kayak web, nah itu bisa menggunakan Java sama PHP, ya, HTML dan sebagainya. Nah, itu supaya pemrograman bisa membuat sebuah program. Nah, di sini kan tidak semua orang bisa pemrograman. Makanya dibuatkanlah sebuah machine learning namanya, yang di situ disebutkan chatbot, yang bisa membantu manusia untuk mewujudkan apa yang dia inginkan melalui komputer. Salah satu contoh chatbot yang sudah kalian tahu apa kira-kira? Yang sudah diketahui? Nah, oke. Karena memang ini kan masih pertama ya, jadi salah satu contoh chatbot itu adalah misalkan ChatGPT, ada Gemini, dan sebagainya. Nanti kita akan coba selanjutnya ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, karakteristik kecerdasan artifisial. Oke ya. Nah, itu yang pertama, kenapa sih kita harus, ada yang tahu nggak? Saya ingin tahu. Karakteristik kecerdasan artifisial bisa kalian baca ya. Belajar dari data atau machine learning. Contoh artifisial yang sudah lama kita kenal sebenarnya, tapi kita tidak memahami, itu juga salah satu aplikasi kecerdasan artifisial. Contohnya apa kira-kira? Kita kalau misalkan mencari data di Google, di internet menggunakan web apa? Mencari data? Pakai Mbah Google ya. Nah, itu sebenarnya salah satu contoh aplikasi AI yang sudah ada sejak zaman dahulu. Nah, cuma masih belum benar-benar difungsikan secara bagus menggunakan AI. Itu ya. Nah, yang kedua, mampu beradaptasi dan meningkatkan performanya. Jika KA di awalnya sering melakukan kesalahan, ia bisa memperbaiki dirinya sendiri. Jadi AI ini benar-benar sudah otomatis, hampir sama dengan robot. Nah, gitu ya. Kita lanjut lagi. Yang ketiga, KA bekerja berdasarkan algoritma dan model prediktif. KA bekerja dengan aturan dan langkah-langkah matematis yang disebut algoritma. Jadi, kalau kalian ingin belajar KA, kalian minimal harus mengerti yang disebut dengan algoritma.
Ya, kelas 10 dulu masih ingat nggak algoritma? Ayo, masih ingat algoritma itu apa? Ada yang tahu? Yang dulu loh, masih ingat kalau Pak Pras jelaskan. Ya, kalau kita pengen membuat atau memasak mie, caranya harus gimana? Lah, betul. Jadi algoritma itu langkah-langkah membuat segala sesuatu yang nantinya akan diterapkan di komputer. Jadi kita harus belajar algoritma. Nanti kita sambil ingat-ingat ya untuk algoritmanya. Kemudian KA mampu mengenali pola dan membuat keputusan secara otomatis. Ini hebatnya KA atau AI ya. Oke, selanjutnya. Oke, coba ini ice breaking, kelihatannya kok sepertinya ngantuk ya. Ya, ada pertanyaan seperti ini. Kita berpikir komputasi atau berpikir computing. Kira-kira caranya gimana? Saya kepengen itu aja, perorangan. Ayo siapa yang mau? Gak apa-apa. Bebas, ini siapa? Bebas. Ya, silakan. Kulkasnya digedekno ngono ta. Terus hewannya dimasukkan. Oke, itu pendapat satu. Pengen ada lagi, silakan. Siapa yang berpendapat? Misalkan kulkasnya kayak apa namanya? Kalau kulkasnya kecil, gimana caranya? Ayo Mbak, silakan. Dipotong-potong, disembeli. Kayak itu ya, kayak Idul Kurban gitu ya. Oke, kasihan kamu jerapah. Disembeli, dipotong-potong, dimasukkan kulkas. Berarti harus dimatikan ya. Berarti kan kondisi jerapahnya kan mati gitu ya. Oke, kita lihat jawabannya. Oke. Kalau secara manusiawi, ya, kalau manusiawi itu kan punya perasaan. Memang nggak bisa. Tapi kita ini berlawanan dengan komputer. Ya. Komputer itu nggak ngerti perasaan. Kalau kita suruh, ya dia yang sudah memikirkan sendiri. Entah itu pikirannya dia itu benar atau salah, itu tergantung perintah kita. Itu. Paham ya? Jadi jawabannya seperti ini. Buka kulkasnya, masukkan jerapahnya, tutup kembali kulkasnya. Ini pertanyaan satu. Kita lanjutkan lagi. Oke. Bagaimana cara memasukkan gajah ke kulkas? Ayo silakan. Buka kulkasnya, ambil jerapahnya, ya. masukkan gajahnya, tutup kembali. Oke, lumayan. Ada yang petunjuk kedua barangkali yang pengen nyoba. Nanti kita lihat siapa yang betul. Nggak apa-apa. Ayo. Oh ya, monggo. Iya. 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 Hampir sama. Ayo, ada yang punya pendapat lainnya barangkali. Silakan. Ya, ada yang punya pendapat. Apa perlu jerapahnya disembelih juga? Nggak perlu ya. Kita lihat jawabannya. Ya, betul ya jawabannya. Ayo tepuk tangan dulu. Seru. Oke, jawabannya betul. Kita coba lagi. Jadi jawabannya ini buka kulkasnya, keluarkan jerapahnya dulu, dikeluarkan. Jerapahnya itu kedinginan ya. Jerapahnya itu jadi es atau gimana itu sudah urusannya si jerapah ya. Nasibnya jerapah. Kemudian gajahnya dimasukkan, kulkasnya ditutup lagi. Kita lanjut lagi pertanyaannya. Oke, Raja Hutan menjadi tuan rumah konferensi para binatang. Semua binatang diundang untuk menghadiri konferensi tersebut. Siapa yang tidak hadir dalam konferensi? Ayo silakan. Kenapa? Karena masih di dalam kulkas. Oh iya, betul. Kita lihat aja ya. Kita lihat. Oh iya, betul ya. Oke, tepuk tangan lagi. Sudah mulai masuk ya cara berpikir komputasionalnya ya. Oke, kita lihat lagi pertanyaan selanjutnya. Oke. Misalkan nih, Anda harus berenang ya, menyeberangi sungai.
Padahal sungai itu banyak buayanya loh ya. Kemudian bagaimana caranya supaya bisa nyebrang? Ayo. Tinggal menyeberang, Pak. Karena buayanya hadir di acaranya Itu yang perintah apa namanya jawaban satu. Saya kepingin nyoba ada mungkin solusi lain yang lebih manusiawi misalkan. Ayo. Siapa yang ingin mencoba? Ada pendapat? Tidak apa-apa. Ya, apa Mbak? Pendapatnya? Naik buaya. Bayar piro? Buaya. Ada yang bilang naik buaya ya. Ada yang wis pokoknya renang wae soalnya buayanya sudah diundang acara. Kita lihat jawabannya ya. Oke, betul ya jawabannya ya. Oke. Soalnya para binatang sudah diundang. Tuh ya. Oke, konversi. Nah, kemudian ini pertanyaan selanjutnya. Oh, sudah habis ya? Ya, sudah habis. Kita lanjutkan lagi. Nah, kira-kira bagusan mana kalau dari pertanyaan yang tadi ya? Kira-kira antara manusia dengan AI itu gambarnya robot. Tapi sebenarnya adalah AI ya, diibaratkan sebagai robot. Kira-kira bagusan mana menurut kalian? Ada yang, saya kalau kepingin misalkan ada yang bilang manusia, alasannya apa? Kenapa Mbak? Kenapa? Karena yang menciptakan AI. Masuk ya? Ada lagi pertanyaannya? Kenapa? Karena manusia dibekali apa? Kok bisa lebih bagus dari AI? Apa? Enggak apa-apa, silakan. Apa Mbak? Karena akal dan ditambahi perasaan atau hati. Ya, yang satu tadi karena AI itu buatan manusia dan karena manusia itu punya atau dibekali akal, pikiran dan juga hati atau perasaan. Jadi dia lebih kompleks daripada sekedar AI. Jadi jangan kalian merasa takut malah harus belajar menjadi robot, enggak. Gitu ya. Nanti kita akan mencoba bagaimana sih AI itu kita uji coba ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, ini alasannya ya. Antara manusia dengan AI. Seperti yang kita lihat tadi. Nah, oke ya. Kita lanjut lagi. Yang pertama, kita coba dibaca saja ya. Minta tolong biar enggak ngantuk. Ya, coba kita bacakan di siapa ini? Firda Ramadhani. Bacakan yang kecerdasan artifisial. Kelihatan enggak? Nak? Ya, silakan dibaca. Sebentar. Supaya enggak ngantuk ya. Ya. Silakan, yang kecerdasan artifisial dibaca. Kecerdasan artifisial tidak memiliki perasaan, hanya mengikuti instruksi. Belajar dari data dan program yang diberikan. Hanya memahami hal yang ada dalam datanya. Hanya bisa membuat keputusan berdasarkan angka dan pola. Oke. Oke ya. Kita lanjut lagi. Kalau kecerdasan manusia, minta tolong dibacakan. Sampai ya, saya pengen yang cowok. Muhammad Nasrul. Ya, silakan sebentar. Bentar nak, biar kedengaran yang lainnya. Oke. Tolong dibacakan yang keras ya. Bisa berpikir sendiri dan memiliki perasaan serta kreativitas untuk berinovasi dan menciptakan ide baru. Bisa belajar banyak hal yang berbeda dan beradaptasi dengan lingkungan melalui interaksi sosial. Bisa memahami konteks yang luas, bisa membuat keputusan dengan pertimbangan emosi, nilai moral, dan etika. Oke. Nah, jadi kalau misalkan kita simpulkan,
ya, kita simpulkan yang AI ini dia akan menjawab apapun yang kita butuhkan. Tapi jawabannya dia tidak berdasarkan ibaratnya moral, perasaan, dan situasi kondisi gitu ya. Tapi dia berdasarkan data. Nah, datanya itu gimana? Ya data semua yang ada di internet. Ya, jadi secara gampangannya ya, dia itu sebagai Mbah Google, mbahnya Mbah Google. Kalau kita misalkan menyuruh, saya pengen minta tolong AI ya, coba buatkan saya lirik lagu Indonesia Raya. Ya, maka dia otomatis AI akan muncul lirik lagu Indonesia Raya. Nah, kalau misalkan kita presetkan, ya, coba buatkan lirik lagu Indonesia Raya, ya, kemudian ditambahkan ada balon-balon di dalamnya, maka dia sudah akan muncul lirik lagu yang di dalamnya ada balonnya, entah itu meletus balon Indonesia Raya atau meletus balon yang dikibarkan, itu AI. Tapi kalau manusia kan ya nggak mungkin toh, masa lagu Indonesia Raya ditambahi balon, dia akan menolak. Tapi kalau AI, apa yang kita suruh, ya wis itu yang dikerjakan. Dia tidak pernah tidak pernah menolak. Sorry, itu gak apik, tidak. Makanya nanti ada sisi positif sama negatifnya AI itu. Ya, kita lanjut supaya tidak berlama-lama. Oke, nah, jadi kesimpulannya itu KA tidak selalu benar. Karena tadi tidak punya perasaan, tidak punya mengetahui situasi, kondisi, dan empati, dan sebagainya ya. Jadi KA itu tidak selalu benar. Semuanya, jika KA diberi data yang salah atau tidak cukup banyak, maka prediksinya juga bisa salah. Oleh karena itu, semakin baik data yang digunakan untuk melatih KA, semakin akurat hasilnya. Jadi nanti perintahnya juga sangat mempengaruhi. Itu ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini contoh-contoh ya. Oh ya, saya ada video hasil dari KA ya, supaya kalian juga paham. Nah, ini. Oke, misalkan ya di rumah kalian ada kucing seperti ini, apa yang terjadi kira-kira? Oh, ada yang bilang takut malahan, ada yang pastinya gemes ya, ada yang enak kita nggak usah nyari pembantu gitu ya ibaratnya. Nah, ini semuanya yang membuat adalah AI. Loh, kok bisa Pak? Ya buktinya bisa. Nah, caranya gimana Pak? Nanti kita di pelajaran selanjutnya, di pertemuan selanjutnya ya, ada kita kupas tuntas bagaimana cara bisa sampai sedetail ini. Tuh ya. Oke. Kemudian kita lanjut lagi, nanti kita contohkan lagi ya. Oke. Nah, contoh aplikasi KA sederhana. Klasifikasi gambar ya, buah dengan sayur. Ya, kemudian ada klasifikasi teks. Misalnya itu spam dengan bukan spam. Kemudian ada pengenalan wajah, suara, objek, ada aplikasi pendidikan seperti kalau Bapak Ibu guru membuat RPP, menggunakan chatbot ya dan sebagainya itu. Kalau yang ini tadi klasifikasi gambar, bisa ini ada contohnya lagi seperti yang video ini. Nah,
Ya. Oke ya, jadi ibaratnya ini kita bisa mengelompokkan ya buah, bisa juga, atau mungkin kita menggunakan imajinasi atau fiksi. Kira-kira kalau kita nanam buah, dia langsung berbuah di tanah gitu gimana? Nah, gitu ya. Jadi bisa seperti itu juga. Nah, kemudian dari sini, ya kira-kira dampaknya, mengapa ya? Yang pertanyaan yang timbul, mengapa sih kita itu perlu adanya KA? Ya, siapa yang bisa menjawab mengapa perlu adanya kita belajar KA? Oke, Putri, silakan. Minta tolong diulangi ya, yang lain biar kedengaran. KA adalah teknologi masa depan. Banyak pekerjaan masa depan yang butuh pengetahuan KA agar kita bisa menggunakan teknologi dengan bijak, bukan hanya sebagai pengguna. Oke, betul ya. Kita plus dulu sama Putri ya. Kita lihat langsung di sini. Sorry. KA adalah teknologi masa depan. Ya, banyak pekerjaan yang nantinya harus menggunakan KA. Kalau kalian misalkan belajar dari sekarang belajar KA ditemani, saya yakin nanti kalau kalian sudah bekerja, ya, nanti pasti banyak lowongan pekerjaan tentang KA. Tuh. Ya, kemudian ada juga agar kita bisa menggunakan teknologi dengan bijak supaya tidak kita membuat onar melalui KA. Nanti ada saya contohkan video-video yang kurang bagus gitu ya. Tuh. Kemudian manfaat, sekarang kita manfaatnya. Kenapa manfaatnya untuk belajar KA itu kira-kira apa? Silakan. Ya, April. Sebentar. Biar nanti kedengaran teman-temannya ya Mbak ya. Tolong baca yang keras ya. Silakan. Manfaat KA adalah membantu pekerjaan manusia jadi cepat dan otomatis, membuat hidup lebih praktis, dan membuka peluang pekerjaan baru di bidang teknologi, prompt maker atau prompt engineer, data scientist, AI programmer, AI creator, dan lain-lainnya. Oke, coba kita lihat ya manfaat yang dijelaskan oleh Mbak April tadi ya. Yang pertama membantu pekerjaan manusia menjadi cepat, kemudian membuat hidup lebih praktis. Ya, karena apa? Kita kepingin membuat segala sesuatu bisa langsung menggunakan KA. Seperti yang saya sebutkan tadi, contohnya misalkan saya pengen membuat lirik lagu Indonesia Raya yang versi saya sendiri, misalkan kayak gitu. Bisa. Ya, menggabungkan lirik lagu, membuat foto, bisa menggunakan KA. Ya, melalui alat yang disebut chatbot. Contohnya ya ChatGPT. Tuh ya. Kita lanjut lagi sekarang. Ya, dampaknya dari sini kira-kira apa? Kalau kita belajar KA itu dampaknya apa? Siapa yang bisa? Dampak. Oh ya, silakan Kirana. Bentar. Oke, silakan dibaca yang keras ya. Bisa menggantikan pekerjaan manusia tertentu, menimbulkan isu privasi dan keamanan data, ada risiko bias jika datanya tidak netral. Oke, kita lihat ya. Kira-kira dampaknya apa? Bisa menggantikan pekerjaan manusia, betul? Menimbulkan isu privasi dan keamanan data, ada risiko bias jika datanya tidak netral. Maksudnya di sini apa? Ya, yang pasti membantu pekerjaan manusia yang tadi
kita kepingin apa, langsung dituruti sama mesin, ya, sama AI. Kemudian tapi ada dampak positifnya yang tadi membantu pekerjaan manusia. Dampak negatifnya, kita bisa membuat konten yang melanggar. Itu dampak negatifnya. Konten yang mencaci orang. Dan tidak bisa ditangkap orang tersebut. Karena apa? Karena yang ditampilkan kan orang lain. Ya, maksudnya gini, misalkan ya, tapi ini jangan ditiru ya. Misalkan kita membuat konten atau video yang mengkritik pemerintah. Kemudian videonya sudah jadi, kemudian kita upload ya ke suatu media sosial. Nah, maka kita tidak bisa sepenuhnya disalahkan dari konten tersebut. Karena kan kita hanya pengguna. Ya kan? Kita tidak membuat asli konten orang asli. Kita kan videonya kayak kucing tadi bisa ngomong gitu ya, misalkan menjelekkan suatu pemerintahan dan sebagainya. Nah, maka kita tidak bisa disalahkan sepenuhnya. Tuh, ya. Oke, dari sini ada yang ditanyakan barangkali? Oke, kita lanjut lagi. Nah, sekarang kita masuk ke codingnya. Nah, coding ya, untuk apa namanya? KA ini disebut sebagai prompt. Itu pengertiannya kalian bisa lihat. Prompt adalah perintah masukan berupa teks, pertanyaan, instruksi atau data lainnya yang diberikan oleh pengguna kepada sistem. Ya, khususnya kecerdasan buatan AI. Nah, contoh misalkan ini saya contohkan prompt. Tuliskan puisi tentang alam di pagi hari. Ya. Langsung kita ketikkan misalkan di ChatGPT gitu ya. Maka nanti hasilnya langsung puisi tentang yang kita inginkan. Tanpa kita harus mikir puisi ini ku apa gitu, enggak perlu. Sudah ada langsung jadi, gitu ya. Lanjut lagi. Fungsi dan prompt bisa kalian lihat. Ya. Yang intinya kita memberikan instruksi, kemudian nanti Meta AI atau mungkin ChatGPT atau mesin learning yang berpikir, kemudian berpikirnya pun dia hanya berdasarkan apa data yang ada di internet. Dia mencari. Itu ya, mencari data yang di internet kemudian ditampilkan ke kita. Itu hasilnya. Dan sekarang sudah penggunanya 120.000 ya, pengguna aktif untuk KA generatif. Kemudian dari tingkat keberhasilan sampai 85%. Ini kalau misalkan nanti diperbaiki lagi sampai 100%, wah sudah sangat canggih. Ya, kita nggak perlu dukun ibaratnya kayak gitu. Sudah sampai 100%. Karena prediksinya sudah banyak yang betul. Ya, kita lanjut lagi. Nah, ini kelebihan etis dan tidak etis. Nah, di sini kalau kalian baca berarti AI bisa dipakai untuk menjawab soal ujian. Tapi itu tidak etis. Ya, tidak bisa nanti membuat kalian pinter, malah nanti akan membodohkan kalian. Ya, jadi kemudian kita lanjut lagi saja. Nah, sekarang kita membuat kelompok ya. Ini ada project yang harus kalian kerjakan. Saya akan memberikan LKPD-nya atau mungkin lembar kerjanya kepada kalian. Saya akan membagikannya ya. Nah, ini kita buat kelompok supaya tidak banyak-banyak dan bisa dengan cepat. Kita kelompoknya berdasarkan baris bangku ini aja ya. Berarti ada 4 kelompok ya. Oke, ini saya sampaikan dulu LKPD-nya. Tolong diterima. Nah, oke ya. Coba dibaca dengan teliti ini, ya. Buatlah sebuah gambar menggunakan teknologi kecerdasan artifisial atau AI, dilengkapi dengan elemen dan lembar kerja dikerjakan di lembar kerjanya itu.
Ya, jadi kalian berkelompok, misalkan membuat ini yang saya contohkan adalah kita membuat gambar dari AI. Kalian membuat perintahnya ya supaya AI bisa menampilkan sebuah gambar itu bagaimana. Saya kasih contoh saja ya di sini. Sebentar. Saya Oke. Nah, kita nanti akan menggunakan ChatGPT ini ya. Ini namanya aplikasi machine learning atau chatbot. ChatGPT bentuknya seperti ini. Kalian bisa menggunakan handphonenya nanti di rumah ya, dicoba. Nanti kalian coba menginstruksikan. Sebentar, ada pengumuman dulu. Oke, ini saya contohkan ya, tolong disimak. Misalkan ini saya mencontohkan buatlah ya gambar pemandangan alam. Misalkan kayak gini ya. Nah, ini sebenarnya kalau kalian kepingin maksimal harus menggunakan bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia ini nanti prosesnya dia akan mengkonversi dulu ke bahasa Inggris, kemudian dijadikan hasil outputnya. Kalau menggunakan bahasa Inggris dia langsung secara cepat. Ya, harap maklum yang membuat ini adalah dari orang Inggris, gitu ya. Kita enter. Nah, kita menunggu dulu, dia akan berpikir. Ya. Ditunggu. Nah, dia akan loading seperti ini ya. Di sini juga yang mempengaruhi adalah kecepatan internet. Semakin cepat internet, maka hasilnya semakin cepat pula. Ini sudah persiapan, nanti dia akan memunculkan sendiri. Gitu. Nah, ini loading. Saya tadi perintahnya apa? Buatlah, ya. Oh iya, silakan. Silakan. Berapa orang? 2 orang. Ya, silakan. Ya, nggak apa-apa. Ya, silakan. Oke. Itu ya, kalian bisa lihat hasilnya seperti ini ya. Saya hanya memerintahkan buatlah sebuah gambar pemandangan alam. Padahal perintahnya secara umum. Misalkan perintahnya saya detailkan. Buatlah gambar suasana pegunungan di pagi hari. Ya, ada satu pohon besar, pohon pinus besar, ya, yang dihinggapi sebuah atau seekor burung. Kemudian di bawah pohon itu ada kumpulan bunga-bunga. Nah, misalkan seperti itu nanti, maka hasilnya sesuai dengan yang kita inginkan. Nah di sini kalian saya minta ya, yang kelompok 1, 2, 3, dan 4 itu tidak sama. Ada yang membuat saya kepenginnya hasil gambarnya tidak yang sesuai dengan yang ada ya, tapi yang menarik, yang unik, yang fiksi. Ya, saya inginnya kepingin ada yang menggambar rumah yang unik, yang aneh. Ya, ada yang menggambar mobil, ada yang menggambar makanan, ada yang menggambar buah. Ya, tadi berapa? Rumah, kemudian mobil, kemudian makanan, sama hewan sama tumbuhan. Sorry ya, tidak makanan dulu ya. Oke, bisa dilanjut. Ini saya kasih waktu kurang lebih 15 menit. Nanti kita akan presentasikan ke depan. Ya, oke, silakan dikerjakan.
ada diskusi ya, nanti kalau bisa di-share ke belakangnya, kalian diskusi, ada yang menambahkan, nanti kita modelnya menulis ke depan ya. Saya siapkan dulu untuk papannya.
kurang 5 menit lagi ya waktunya ya.
Oke ya, sudah habis waktunya. Kita mulai ya. Sekarang dari kelompok 1 ya. Kelompok 1 silahkan ke depan. Ya, dari mulai nulis judul sama urutan-urutannya ya. Oh iya, silakan. Ya. Spidolnya cuma 1 ya? Itu aja ya, untuk mempersingkat waktu langsung dijelaskan aja ya. Ya, langsung dijelaskan aja. Kita sepakati ya untuk mempersingkat waktu, kita langsung ke depan menjelaskan aja ya. Tadi ada yang mewakili dari kelompoknya masing-masing. Oke, silakan yang kelompok 1. Siapa yang ke depan, silakan yang diwakili. Ya. Ayo, silakan. Ada yang bertindak sebagai moderator yang menjelaskan. Mohon yang lainnya disimak ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tugas membuat prompt AI yang berjudul kupu-kupu singa kristal atau Crystal Lionfly. Deskripsi prompt: gambarkan seekor hewan fiksi yang merupakan gabungan antara singa dan kupu-kupu. Tubuh utama berbentuk singa, tapi berwarna putih keperaan dengan bulu mengkilap seperti kristal. Di punggungnya terdapat sepasang sayap besar kupu-kupu yang bercorak biru ungu, bercahaya seperti neon, matanya bersinar lembut, dan hewan ini sedang berdiri di atas tebing kristal di bawah cahaya bulan penuh. Gaya lukisan digital fantasi realistis dengan pencahayaan magis dan latar belakang pegunungan berkabut. From versi bahasa Inggris, create an image of a fictional creature that is a hybrid between a lion and butterfly. The creature has the body of a majestic lion, but its fur is silver white and shine like crystal. On its back are 2 large butterfly wings with glowing blue-purple neon patterns. Its eyes glow softly, and it is standing on a crystal cliff under the light of a full moon. Render the image in high quality, realistic fantasy digital art style with magical lighting and misty mountain background. Sekian presentasi dari kelompok 1. Saya mewakili kelompok mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2 ya, silakan. Ya, waktunya supaya lebih cepat. Ya. Silakan bisa ke depan untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tugas membuat prompt AI yang berjudul Pohon Buah Cahaya Pelangi sebagai berikut. Gambarkan sebuah tanaman buah fiksi yang bernama pohon buah cahaya pelangi. Pohon ini memiliki batang kristal transparan yang bersinar halus. Buahnya berwarna hijau neon dengan pinggiran kemasan, dan buahnya berbentuk bulat kecil seukuran jeruk. Berwarna seperti pelangi menyala, gradasi merah, biru, kuning, ungu. Buah-buah tersebut tampak bercahaya tiap malam hari. Tanaman ini tumbuh di batang rumput manggis dengan cahaya bulan dan kunang-kunang terbangan di sekitarnya. Gaya gambar fantasi digital realistik, penuh detail dan penjayaan magis. Terjemahan dalam bahasa Inggris. Create an image of a fictional fruit plant called the rainbow glow fruit tree. The tree has a translucent crystal trunk that emits a soft glow. Its leaves are neon green with golden edges. The fruits are small and round like orange, glowing in rainbow colors, gradient of red, blue, yellow, and purple. The fruits illuminate softly in the night. The tree grows in a magical meadow under the moonlight, with fireflies floating around. Render the image in a detailed, realistic, fantasy, digital art style with magical lighting effect. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tepuk tangan dulu untuk kelompok 2 ya. Selanjutnya yang kelompok 3. Silakan bisa maju ke depan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tugas membuat prompt AI yang berjudul Mobil Kapsul Masa Depan Terbang atau Future Flying Capsule Car sebagai berikut. Gambarkan sebuah mobil masa depan yang berbentuk kapsul terbang. Mobil ini tidak memiliki roda, melainkan melayang dengan sistem gravitasi buatan dan dikelilingi dengan cincin cahaya biru yang berputar. Badannya terbuat dari logam transparan berwarna krom dengan efek refleksi holografik. Di bagian samping terdapat panel surya mini, dan di bagian depan terpasang lampu LED berbentuk V. Mobil tersebut melayang di atas jalan tol udara futuristik dengan latar belakang kota cyberpunk di malam hari, penuh dengan gedung tinggi dan billboard digital. Create an image of futuristic flying capsule-shaped car. The car has no wheels and hovers using artificial gravity, surrounded by rotating blue energy rings. Its body is made of transparent chrome metal with holographic reflection. It has mini solar panels on the side and V-shaped LED headlight in the front. The vehicle is hovering above a futuristic sky highway with a cyberpunk city in the background. Featuring tall skyscrapers and glowing digital billboards, style ultra detailed futuristic digital illustration with cinematic lightning. Sekian presentasi kelompok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan ya. Kelompok 3. Selanjutnya kelompok 4. Silakan. Ya, silakan langsung ke depan. Ayo kelompok 4 ya. Mempercepat waktunya supaya tidak habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tugas membuat
from AI sebagai berikut. Yang berjudul Rumah Tumbuhan Menggantung di Tebing Kristal. Buatlah gambar sebuah rumah unik yang menggantung di sisi tebing kristal transparan. Rumah ini dibangun dari bahan alami seperti kayu lengkung, akar pohon, dan dedaunan besar. Atap rumah berbentuk seperti kelopak bunga yang tertutup saat malam dan terbuka saat siang. Rumah menggantung dengan akar-akar raksasa yang menyatu ke dinding tebing dan memiliki jembatan gantung kecil menuju pohon besar di seberangnya. Terdapat lentera cahaya kunang-kunang yang menyala di sekeliling rumah. Latar belakang berupa langit senja berwarna ungu jingga dengan awan tipis. Gaya lukisan digital fantasi realistik dengan pencahayaan lembut dan detail tekstur alam. Please an image of a unique house hanging on the sides of a transparent crystal plate. The house is made of natural material like proof wood, dark wood, and tree roots. Its roof is shaped like flower petals, that's closed at night and open during the day. The house is suspended by giant roots clinging to the cliff, and a small hanging bridge connects into a giant tree on the other side. Glowing fiery lanterns surround the house, creating a magical atmosphere. The background is a twilight sky with soft purple-orange color and wisp clouds. Style realistic fantasy digital painting with soft lightning and detailed natural texture. Sekian presentasi dari kelompok 4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh atas undangan ya. Oke, terima kasih ya. Oke, sudah kita lalui bersama ya. Ini tadi sudah 4 kelompok ya. Nah, habis ini minta tolong dikasih identitas di LKPD-nya yang kalian kerjakan tadi. Saya saya ambil, nanti saya simpan. Nah, di pertemuan selanjutnya kita ke lab untuk mencoba daripada prom yang kalian buat. Oke, setuju ya? Oke, nah kita sebelum mengakhiri dan menarik kesimpulan, saya lihat kok seakan-akan sangat capek ya, sepaneng. Oke, kita coba senam otak dulu ya. Saya ingin semuanya cukup dengan perlu berdiri apa duduk? Oke, duduk aja, siap. Ya, kita senam otak. Ya, kita senam otak. Tujuannya kalian bisa membaca sendiri supaya melatih daripada konsentrasi biar tidak gampang pikun. Ya, ini ya. Kadang kan banyak ya, belum tua tapi sudah pikun. Nah, itu karena kurang dilatih senam otak. Ya, maka dari itu kalau kalian misalkan di rumah nganggur-nganggur, tidak masalah, kalian bisa senam otak, bisa cari di YouTube. Nah, gitu ya. Setuju ya kita senam otak ya, sebentar ya. Oke, sebelum kita menarik kesimpulan, coba kita senam otak. Nanti minta tolong dipraktekkan, salah benar tidak masalah. Nanti bisa diulang-ulang lagi di rumah masing-masing. Oke, kita coba. Ayo sambil dipraktekkan nak, iya enggak masalah, salah enggak masalah. Ya, emang cukup susah ya, tapi enggak masalah dipraktekkan. Ayo yang cowok, ayo dipraktekkan deh. Silakan dipraktekkan Mas, ayo dipraktekkan semuanya. Ya.
Tangannya ke atas ya supaya kelihatan. Nah, ya ojek ketok biar kelihatan, ayo. Ke atas tangannya. Salah tidak masalah. Susah ya. Pak Pras sendiri ya gak iso ya. Nah, ini yang cukup susah ini ya. Ayo dipraktekkan semuanya ya, Nak ya. Kalau satu-satu mudah. Nah, ini. Nggak bisa. Sekarang agak cepat ya, agak cepat dipraktekkan, agak cepat. Oke, terima kasih ya tepuk tangannya. Oke, sudah. Oke, kita sekarang menarik kesimpulan ya. Sebelumnya ini saya bacakan dulu ya di etika sama regulasinya. Nah, jadi kita belajar segala sesuatu itu harus ada nilai etikanya ya. Jadi harus kita benar-benar memegang teguh nilai etika tersebut supaya tidak kebablasan atau tidak menyalahi aturan hukum gitu ya. Kalau kalian bisa membaca di sini itu etikanya KA harus digunakan untuk kebaikan, tidak untuk keburukan. Nah, kemudian regulasinya ya yang diperlukan transparansi sistem KA, akuntabilitas sama keterlibatan pemerintah. Makanya ini yang regulasi ini sekarang mulai ada dilaksanakan mata pelajaran KKA itu karena sudah melibatkan pemerintah. Nah, gitu. Oke. Kemudian saya kepingin mengerti ya, saya kepingin kalian menyimpulkan. Siapa yang bisa menyimpulkan? Kesimpulan pertama, silakan. Silakan kesimpulan pertama, Salsa ya. Silakan. Sebentar. Kecerdasan buatan merupakan teknologi yang membawa perubahan besar di berbagai bidang, membuka banyak peluang, namun juga Nah, oke. Kesimpulan yang pertama, menurut Salsa tadi adalah kecerdasan buatan merupakan teknologi yang membawa perubahan besar ya, dan seterusnya ya, bisa dimasakal ya, bisa diterima ya. Oke, sekarang minta tolong simpulan yang kedua, silakan. Siapa yang kedua? Robi ya, silakan Robi. Kita bisa berkarya membuat sebuah benda unik dalam bidang apapun menggunakan imajinasi kita yang diketik dalam bentuk prompt. Berarti kita bisa membuat karya apapun ya dalam bentuk prompt menggunakan AI. Nah, gitu ya. Oke, kemudian kita sudah menarik kesimpulan. Jangan lupa untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempraktekkan hasil prompt ini di laboratorium komputer, gitu ya. Nah, di sini ada kesimpulannya atau mungkin kata-kata ya dari John R. Smith.
Bisa kalian baca bahwasanya KA menjadi alat yang memungkinkan orang belajar lebih cepat dan lebih efektif. Ya, kemudian menghadirkan kemampuan tambahan baru untuk tugas manusia dan membantu mendeteksi dan mengurangi kesalahan serta memperoleh wawasan dan hasil yang lebih baik. Kira-kira untuk pelajaran hari ini ada manfaatnya enggak? Saya, oke. Ada yang ditanyakan sebelum Pak Pras akhiri? Tidak ada ya? Oke, kalau gitu silakan dikumpulkan ke depan, nanti saya ambilin, terus kita berdoa. Bisa saya ambilin ya, dari kelompok 1 aja. Ya, hasil LKPD-nya. Ya, kelompok 2, ini kelompok 3, dan kelompok 4. Oke. Ini sudah saya terima semuanya. Minta tolong sekarang dipimpin berdoa. Yo, silakan. Oke, tuntaslah sudah perjumpaan kita kali ini. Pak Pras minta maaf bila ada kekurangan. Pak Pras juga mengucapkan terima kasih ya. Kalian bisa diajak kerjasama dengan baik. Semoga ilmunya bermanfaat. Dari sini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita tepuk tangan dulu untuk kelas ini ya. Ya.